Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Selalu Anda berharap semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, ada dua pembahasan yang ringkas tapi sangat penting untuk kita ketahui, masih terkait dengan hubungannya Shaum Ramadan. Dua masalah pokok yang ingin Anda kupas dalam kajian singkat malam ini adalah, yang pertama, benarkah termasuk sunnah puasa, yaitu orang berbuka puasa dengan minuman apapun yang terasa manis seperti sirup dan sebagainya sebagai pengganti kurma. Apakah itu termasuk sunnah? Jika kita tidak punya kurma misalkan, lalu dalam rangka meniatkan sebagai mengikuti sunnah, buka shaumnya dengan sesuatu yang manis seperti sirup dan sebagainya. Itu persoalan pertama yang nanti akan Anda bahas. Yang kedua, telah diketahui oleh kita semua bahwa benar yang termasuk sunnah mengawali buka shaum itu tentu dengan kurma. Seperti penjelasannya akan Anda sampaikan insya Allah. Yang jadi masalah, benarkah bahwa saat kita berbuka shaum dengan kurma itu sunnah kurmanya itu dalam jumlah bilangan ganjil gitu. Seperti 1 butir kurma, 3, 5, 7, 9, apakah itu sunnah ataukah tidak? Yang penting mau jumlah bilangan ganjil, mau genap, asal itu kurma, maka itu termasuk sunnah. Itulah dua pokok bahasan utama yang ingin Anda kaji pada kesempatan kali ini. Kita mulai masuk bab pertama, yakni apakah sirup dan sebagainya, yaitu minuman-minuman yang mengandung rasa manis, dapat berfungsi sebagai pengganti kurma saat buka shaum. Maka untuk menjawab pertanyaan ini dapat Anda sampaikan, tidak diragukan lagi bahwa di antara minuman yang sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana ahabbu syarab ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam al-hulwa al-barid. Maknanya, minuman yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-hulwa al-barid, minuman yang manis rasanya dan dingin. Ini riwayat Tirmidzi 1895, kata Ibnul Arabi dalam Aridatul Ahwazi juz 4 halaman 303 sahih. Tapi perlu Anda sampaikan, hadis sahih di atas tidak berkaitan dengan saat buka shaum. Hadis itu hanya menjelaskan secara mutlak minuman yang disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah minuman yang manis rasanya dan dingin, tidak terkait dengan saat khusus di Ramadan. Adapun kalau khususnya untuk Ramadan, maka ada hadis yang lebih spesifik, yaitu hadis yang dikisahkan oleh Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobat qabla ayyuson, fa illam takun rutobat fa ala tamarat, fa illam takun hasawatin min ma, hasawatin min ma. Maksudnya, yang menjadi kebiasaan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam saat buka som sebelum sholat maghrib. Jadi untuk membatalkan sebelum sholat, beliau selalu di sini kebiasaan Nabi berbuka membatalkan som itu pertama dengan rutobat. Rutob itu kurma basah. Ini yang paling disukai, kurma spesifik. Lalu fa'ilam takun rutobat, kalau tidak ada kurma basah, fa'ala tamarot, beliau beralih ke kurma kering. Tamar itu kurma kering. Kalau kurma keringnya nggak ada lagi, fa'ilam takun hasawatin mimma, maka jika tidak ditemukan pula kurma basah nggak ada, kurma kering tidak ada, beliau meneguk minuman berupa air bening, air biasa. Dari hadis ini, yakni hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan kata Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah dalam takhrijnya atas Sunan Abi Dawud 2356 Sahih. Dari hadis yang mulia ini jelas bagi kita kalau sunnahnya berbuka shaum itu pertama, kalau ada usahakan dengan rutob. Rutob itu kurma basah. Kalau rutob tidak ada, beralih ke tamar. Tamar itu kurma kering. Kalau tamar pun kita nggak ada, maka beralih ke air yang bening, air putih, air biasa. Nah, walaupun tentu perkara di atas bukan wajib, tapi ini termasuk sunnah yang sangat layak untuk kita hidupkan, dan istimewa lagi di zaman orang sudah banyak yang melalaikan sunnah ini. Maka menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang semacam ini menjadi sangat penting buat kita yang mengaku cinta Nabi, cinta Rasul. Saudaraku, jika ini telah dipahami, maka masuk pada pertanyaan tadi. Apakah minuman yang manis seperti sirup dalam hal ini dapat dianggap menggantikan posisi kurma? Misal, karena tidak ada kurma basah, tidak ada kurma kering, ya sudah, sirup aja lebih baik dibanding air bening. Sebab kalau di hadis tadi, keutamaannya 3. Yang prioritas dulu, kurma basah, kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada air bening, bukan air manis, air bening. Lalu boleh nggak kalau dikatakan sekarang tidak ada kurma basah, tidak ada kurma bening, maka sirup lebih utama dan lebih sunnah dibanding air bening. Maka ikhwan azan ya Allah wa iyyakum, yang sahih sirup atau air manis lainnya tidak bisa menggantikan keutamaan air bening dari sisi sunnah ini. Tidak boleh dikatakan bahwa jika tidak ada kurma basah maupun kurma kering, maka sirup lebih didahulukan daripada air bening. Bahkan air bening lebih utama dibanding sirup jika kurma basah maupun kurma keringnya itu tidak kita miliki. Karena itu Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i rahimahumullah, 2 orang ulama besar madhab Syafi'i, saat mengomentari pendapat ulama dari madhab Syafi'i lainnya, ulama yang semadhab dengan kita, yaitu Imam Ar-Rawiyani, yang mengatakan bahwa yang manis, minuman yang manis seperti sirup lebih utama daripada air bening. Ya sudah, kalau nggak ada air kurma basah, kurma kering, utama dulu yang manis. Ya, kata
dari Imam Ar-Rawiyani dibanding air bening. Langsung dibantah oleh Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah dengan mengatakan la syai'un afdal ba'da tamr ghairul ma'. Tak ada yang lebih utama setelah kurma. Ya, kurma kering, karena kurma basah tidak ada. Lalu kurma kering. Tidak ada yang lebih utama setelah kurma kering selain air bening. Faqaulu Ar-Rawiyani, dengan demikian pendapat Imam Ar-Rawiyani yang mengatakan al-hulwa afdal minal ma', sirup minuman yang manis lebih utama dari air bening, dhaif. Ini pendapat yang lemah, tidak sahih. Ini yang menyatakan bahkan dari ulama kalangan mazhab Syafi'i itu sendiri. Lihat dalam Fathul Mu'in halaman 92. Kesimpulan, ikhwan, azani Allah wa iyyakum, untuk sunnah urutan buka saum, pertama pembatalnya itu kalau ada yang paling terbaik kurma basah, kalau tidak ada beralih ke kurma kering, dan kalau tidak ada bukan ke sirup atau minuman manis, tapi yang ketiga adalah ke air bening. Demikian semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang masuk bahasan kedua, yaitu ada di antara sebagian orang bahkan berpendapat setelah kita menyepakati kurma itu, hadisnya juga tadi sudah disebutkan, adalah menu terbaik pembatal saum. Lalu ada yang berpendapat, dan itu pun yang utama katanya makan kurma saat buka saum itu jumlah bilangannya ganjil kurmanya itu. 1 butir, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Yang utama ganjil. Bahkan ada yang mengatakan wajib katanya. Apakah pendapat ini benar? Maka hal ini memang pernah ditanya kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertanyaannya, sami'tu anna as-sha'il 'inda iftar yajib ayyuftir ala adadin furud. Ya. Kata si penanya, kata Syekh Al-Utsaimin, ya Syekh, saya mendengar bahwa orang yang buka puasa, saat berbukaannya ini wajib baginya berbuka dengan kurma dalam jumlah bilangan ganjil. Sampai disebut di situ contohnya air khomes tamarot wahakala, seperti 5 butir, 7 butir, dan seperti ini. Fahal hadza wajib? Apakah ini memang wajib? Benarkah itu? Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, laisa biwajib bal wala sunnah ayyuftirul insan ala witrin salas au khomes au sab au tisab. Berbuka saum dengan kurma dalam jumlah bilangan ganjil, ini jumlah bilangan ganjilnya. Kalau tadi berbuka dengan kurmanya sunnah, tapi jumlah bilangan ganjilnya ini bukan wajib, bahkan bukan pula sunnah. Jangan kata wajib, sunnah pun bukan, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, bukan sunnah makan kurmanya dalam jumlah bilangan ganjil, salat, au khomes, au sab, 3, 5, atau 7, au tisa, atau 9. Ini bukan wajib, sunnah juga enggak. Illa, kecuali, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang memang sunnah makan kurma dalam jumlah bilangan ganjil itu yaumul id, al-fitr. Itu kalau mau kita berangkat sholat Idul Fitri, bukan kalau buka saum. Kalau kita pagi pengen berangkat sholat Idul Fitri, makan kurma, makanlah kurmanya dalam jumlah bilangan ganjil, itu yang sunnah. Ya,
Mengapa? Karena memang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, faqad sabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaqdu lis-shalah yauma Idul Fitri hatta ya'kulu tamarat wa ya'kuluhunna witra. Karena telah sahih dalam hadis dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berangkat menuju sholat Idul Fitri hingga beliau memakan dulu beberapa butir kurma, wa ya'kuluhunna, dan beliau makan kurma itu witra, dalam jumlah bilangan ganjil. Kalau ini benar, hadisnya sahih untuk sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Wa masih wadzalika fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yataqassad ayyakuna lahu tamar witra. Adapun kalau selain untuk Idul Fitri, mau berangkat sholat Idul Fitri, maka saat Nabi memakan kurma itu, beliau tidak memaksudkan itu dengan jumlah ganjil. Ya, jadi ya sedapatnya, nggak perlu dihitung 1 butir, 3 butir, 5 butir, 7 butir. Beliau makan ya seenaknya gitu. Kalau untuk mau tadi membatalkan puasa, buka puasa, selain kasus ketika mau berangkat untuk sholat Idul Fitri. Nah, kalau mau berangkat sholat Idul Fitri, memang sunnah. 1, makannya kurma. 2, kurmanya dalam jumlah bilangan ganjil, sahih. Tapi kalau untuk buka saum, tidak ada ketentuan sunnahnya buka saum itu makan kurma dalam jumlah bilangan ganjil. Tambahan jumlah bilangan ganjil ini tidak ada sunnahnya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Maknanya seperti itu. Lihat dalam Fatawa Nur ala Darb di Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, juz 2 halaman 11. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kajian kali ini. Sekalipun singkat, semoga hal ini dapat menjadikan wawasan bagi kita agar kita selalu berhati-hati dalam menjalankan satu ibadah. Tidak boleh kita bermudah-mudah menetapkan satu sunnah yang ternyata itu bukan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, jika itu sudah jelas sahih sunnah, maka jangan pula kita meremehkan. Kalau telah pasti sahih, amalkan. Tapi kalau yang ini bukan sunnah, jangan kita termasuk orang yang bermudah ini sunnah, padahal nggak ada landasannya. Bahkan bisa jatuh ke dalam kebid'ahan, menganggap satu amalan sunnah yang padahal Nabi SAW tidak pernah mengamalkan, memerintahkan, atau mencontohkannya kepada kita. Semoga kita selalu tetap istiqomah di atas sunnah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.